Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita pertama, Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus pembuatan senjata api yang bersifat ilegal. Kali ini pelaku berhasil dibekuk di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri pada Jumat April lalu. Ya, motif 4 tersangka ini mengaku membuat senjata api ilegal lantaran desakan ekonomi. Polisi masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan untuk sementara pelaku dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pemirsa, Polresta Banyuwangi telah berhasil mengungkap serta menangkap 4 orang tersangka pembuatan senjata api atau senpi dan beberapa alat untuk membuat senjata api yang bersifat ilegal. Hal tersebut diungkap dalam press release di Mapolresta Banyuwangi pada Sabtu siang 10 April 2021. Penangkapan dilakukan pada Jumat 2 April 2021 lalu di sebuah bangunan di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Keempat tersangka berinisial NM, IPW, AW, dan CS. Dalam kesempatan ini, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, memimpin langsung jalannya press release. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan bahwasannya motif pelaku pembuat senjata ilegal ini lantaran desakan ekonomi. Selain itu, dibuatnya senjata api tersebut digunakan pelaku untuk berburu. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Jatim juga menambahkan ditangkapnya keempat pelaku tersebut karena mereka diduga telah melanggar Undang-Undang Darurat tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1. Dari keberhasilan dari teman-teman penyidik Reskrim Polresta Banyuwangi berhasil diamankan 4 orang tersangka. Yang pertama adalah NM, IPW, AW, dan CS. Motif daripada yang bersangkutan mengadakan barang-barang senjata api ilegal ini adalah alasannya ada yang alasan ekonomi, ada alasan untuk berburu. Dan kepada keempatnya dikenakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sehingga 20 tahun. Pada kesempatan press release, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin juga menjelaskan bahwasanya pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti tersebut yakni 3 pucuk senjata api, 5 magazine, ratusan amunisi dan proyektil, ratusan gram bubuk mesiu, serta peralatan pembuatan senjata api. Meski demikian, pihaknya kini berupaya mendalami lebih jauh distribusi senjata api ilegal yang diproduksi tersangka. Demikian juga kemungkinan keterkaitan keempat tersangka dengan pihak lain atau jaringan tertentu. Pada hari Jumat di tanggal 2 April 2021 sekitar jam 15.00 bertempat di sebuah bangunan dengan alamat Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan suatu penindakan hukum terhadap home industry yang diduga pembuatan senjata api modifikasi secara ilegal dan menangkap salah satu orang yang berinisial NM. Kemudian barang bukti tersebut ada di depan kita, diawali daripada senjata api jenis laras panjang dengan kaliber 5,56. Kemudian di sini larasnya adalah M16 serta senjata laras panjang juga dengan kaliber 308 yaitu LE
serta amunisi, ratusan amunisi 5,56, 308, 22 cis sampai dengan 9 mm, dan kita meminta di awalnya adalah mesin bubut yang ada di sebelah kanan kami dan mesin bor bisa dilihat di sebelah kanan kami, di mana yang bersangkutan menggunakan senjata api tersebut secara ilegal dan tanpa izin, serta diduga melaksanakan penjualan di hampir di 10 kabupaten serta 2 provinsi di luar daripada Jawa Timur. Kemudian kita melaksanakan kegiatan pengembangan, kita menangkap dan mengamankan IPW, dan di sini kita juga menyita ada laras pendek Kol 38, Bareta 9 mm. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Terkait kebijakan pemerintah tentang larangan mudik guna menekan penyebaran virus COVID-19, Polda Jawa Timur melakukan 7 titik penyekatan mudik. Ya, 7 penyekatan untuk arus mudik tersebut merupakan perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Bali yang berada di jalur penyeberangan Jawa dan Bali. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Alvinto ketika meninjau kesiapan pelaksanaan titik penyekatan arus mudik Lebaran yang salah satunya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Menurut Kapolda, untuk mengamankan himbauan dari pemerintah terkait larangan mudik, Polda Jawa Timur telah menyiapkan 7 titik penyekatan. 7 titik penyekatan di wilayah Jawa Timur tersebut merupakan titik perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Bali. Pelabuhan Ketapang Gilimanuk merupakan salah satu titik penyekatan yang dilakukan dari Polda Jawa Timur. Untuk 7 titik penyekatan di Jawa Timur adalah perbatasan gerbang tol Ngawi Solo, perbatasan Ngawi Mantingan dan Sragen, perbatasan Tuban Rembang, perbatasan Bojonegoro Cepu, perbatasan Magetan Karanganyar, dan perbatasan Pacitan Donorejo Wonogiri, serta Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Gilimanuk Bali. Jajaran Jawa Timur kami membagi menjadi 7 rayon, tentunya 7 rayon itu titik-titik masuk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan tentunya dari luar masuk ke Jawa Timur. Yang satu ini sekarang di Banyuwangi untuk titik yang dari Bali menuju Banyuwangi. Kami akan mengatur dan bekerja sama, sudah melakukan rapat koordinasi awal antara Dinas Perhubungan, kemudian Dirlantas Jatim, Jateng, dan Bali. Sehingga kita sepakat untuk kebutuhan pokok masyarakat bisa masuk, sedangkan untuk masyarakat yang melaksanakan mudik diimbau untuk tetap di rumah. Harapannya dengan kita mengurangi pergerakan masyarakat dan kumpulnya itu, angka COVID bisa tetap atau setidaknya menurun dalam masa-masa penanganan COVID sekarang ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Jajaran Polda Jawa Timur melakukan pengecekan langsung terkait pengamanan pelarangan mudik oleh pemerintah pusat di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Berada di pos pengamanan Polresta Banyuwangi, Kapolda memantau dari CCTV yang berada di Pelabuhan Ketapang, sekaligus turun langsung untuk melakukan pengecekan. Pemirsa, jajaran Polda Jawa Timur melakukan pengecekan langsung terkait pengamanan pelarangan mudik oleh pemerintah di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapolda Jawa Timur mendapat penjelasan langsung dari Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin terkait pengamanan jalur di pelintasan penyeberangan Jawa dan Bali. Berada di pos pengamanan Polresta, Kapolda memantau dari CCTV yang berada di Pelabuhan Ketapang. Kapolda juga langsung melakukan pengecekan ke Pelabuhan Ketapang didampingi General Manager ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Avinta menjelaskan bahwa kedatangannya untuk melakukan pengecekan langsung terkait pelarangan pemerintah dalam mudik. Selain itu juga melakukan pengecekan terkait protokol kesehatan di Pelabuhan Ketapang. Serta jajaran Polda Jatim, kami hadir di sini, ada Kapolresta Banyuwangi, ada Ibu Bupati, ada perwakilan dari ASDP,
dan juga stakeholder lainnya. Kunjungan kami yang pertama dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan kebijakan pemerintah terkait dengan himbauan untuk tidak melakukan mudik. Lalu yang kedua terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Nanti kami akan mengecek beberapa pos. Lalu yang ketiga bagaimana pelaksanaan vaksinasi nantinya. Kemudian penyiapan langkah koordinasi awal terkait dengan mengamankan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Demi memulihkan perekonomian di Banyuwangi, kali ini Pemkab Banyuwangi menggelar agenda tahunan yakni Halal Festival 2021 yang diselenggarakan di Pantai Marina Bung. Ya, acara Halal Festival ini juga menggandeng para pelaku UMKM. Pasalnya melalui festival ini para pelaku UMKM bisa memamerkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Pemirsa, bertempat di Pantai Marina Bung, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore, Pemkab Banyuwangi kembali mengadakan agenda tahunan Festival 2021. Pada kesempatan ini, Pemkab Banyuwangi mengadakan Halal Festival 2021. Halal Festival sendiri merupakan ajang edutainment yang diramaikan dengan sederet atraksi syariah. Halal Festival sendiri merupakan ajang edutainment yang diramaikan dengan sederet atraksi syariah. Mulai dari fashion show busana muslim, hiburan musik religi, pameran produk halal hingga kajian tentang Islam. Dalam kesempatan ini, Pemkab Banyuwangi menggandeng sebanyak kurang lebih 20 pelaku UMKM yang ada di Banyuwangi. Diadakannya kegiatan ini tak lain guna untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda mengatakan bahwasanya tujuan diadakannya Halal Festival 2021 untuk membranding Banyuwangi sebagai destinasi wisata halal. Selain itu, M. Yanuar Bramuda juga menambahkan, diadakannya festival ini juga guna untuk menyambut bulan suci Ramadan dan serta memulihkan perekonomian pelaku UMKM. Iya, jadi Festival Halal Project ini ingin memberikan brand baru pada Pantai Marina Bung, karena kita ke depan kan ingin melihat tren, ya. Tren ke depan itu wisata muslim friendly, itu sangat dinikmati, dan kita Banyuwangi juga menjadi tempat untuk travel bubble. Artinya nanti ke depan Banyuwangi juga direkomendasikan menjadi daerah kota wisata yang dipersiapkan untuk kedatangan wisatawan dari luar negeri ke satu tempat. Nah, ini penting, kenapa kita harus mencari tempat yang cukup luas dan membranding sesuatu agar nantinya pada saat COVID ini selesai, maka wisatawan akan ada tempat untuk mereka datang ke satu daerah, dan itu Banyuwangi sudah mempersiapkan itu. Ya, salah satunya itu secara inklusif, ya, secara inklusif bahwa kita menyambut bulan Ramadan, tetapi secara brand ini menjadi bagian brand boom, kita persiapkan untuk menerima wisatawan musim friendly, ya, dan kita sudah berkomitmen bahwa ke depan tren wisata muslim menjadi daya magnet baru bagi pariwisata Indonesia ke depan. Ya, kegiatannya 2 hari, ya. Hari pertama nanti ada fashion show muslim, dan besok ada tauziah, terus kita besok juga ada pameran-pameran UMKM, karena setiap kegiatan festival yang diadakan Banyuwangi itu harus ada perputaran UMKM yang diminta oleh Bupati, sehingga dengan demikian kita bisa membantu, bisa mengangkat UMKM itu jauh lebih baik lagi di masa pandemi. Ini kurang lebih ada 20 UMKM, dan hari ini kita akan lihat ada komunitas-komunitas, ada mobil, sepeda motor kuno, dan itu menjadi bagian besar bagaimana nanti kolaborasi antara fashion show dengan komunitas-komunitas kita libatkan juga. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Yayi Muhtadi mengatakan bahwasanya kegiatan Halal Festival 2021 ini sangatlah mendukung para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya. Dalam hal ini, Yayi Muhtadi menjelaskan bahwa semenjak pandemi COVID-19, produk yang dipasarkannya masih tetap stabil. Ini kegiatan Festival Halal. Kami mewakili Kopontren Yapiro yang beralamatkan di Dusun Simbar, Desa Tampu, Kecamatan Celuring, dari Ponpes Raudatul Muta'alimin. Produk ini dari alumni dan konco alumni. Kesan-kesannya sangat mendukung, Mas, karena sangat membantu
untuk memasarkan produk-produk kami. Pemasarannya alhamdulillah Kak, karena kita pangsa pasar alumni Mas. Jadi kalau kita dituntut untuk packing lebih bagus, kami belum mikir. Karena masa pandemi bagaimana produk kami bisa laku dulu. Dari rasa dan packing apa adanya dulu. Karena apa pandemi, orang mikir packing bagus, wah ini mahal gitu lah. Karena kami, pangsa pasar kami menengah ke bawah Mas, terus terang. Justru mereka aktif membelinya gitu loh. Produk-produk dari alumni dan konco alumni dikumpulkan di Kopontren Yapiro. Yapiro itu Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muta'alimin Mas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia Dan Sabima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.